Puji Tuhan. Udara cerah ya. Mari kita berdoa sebelum mengawali penyembahan kita. Bapa yang surga, pagi hari ini kami mencari wajah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Bapa yang di surga melawat kami, mengurapi kami semua. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
kami undang untuk berdiri, kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Mari kita rayakan kembali lagi, kita bersorak-sorak kembali lagi, Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Haleluya. Sejak nyata bagi sifat kebajikan bagiku, Bapalah
Kami memberikan waktu bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk bersaksi di atas mimbar untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan itu baik untuk kita, selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Kami percaya itu. Di saat kita susah, di saat kita ada masalah, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Masih belum ada yang siap untuk bersaksi? Terima kasih, amin. Saya bersaksi cinta kasih Tuhan. Saya selesai vaksin kedua, tapi saya sakit. Waktu saya vaksin juga keadaan sakit. Selesai vaksin saya sakit, seluruh badanku bengkak semua, gemetar. Saya kena panas dingin. Terus kakakku yang tua bilang gini, "Us, gak usah vaksin kedua, cukup pertama aja." Tapi aku tidak mau, aku nekat karena saya akan kunjungi ke Malang. Banyak saudara-saudara saya walaupun tidak seiman dengan saya, karena saya pernah tinggal di Malang kira-kira hampir 30 tahun saya di Malang. Terus saya kemarin dalam keadaan sakit, saya panas, tapi saya memang kena kemurahan Tuhan. Saya lagi makan, saya datang kakak saya, "Ayo kamu ikut saya," kata saya. Bilang, "Mau kemana?" "Ya kita ada undangan perayaan Natal." Dan di mana? "Jauh tah, di Brigen." Aku bilang, "Loh aku kok berangkat kok mendadak?" Kasih tahu sudah jam 4 mendadak. Sebenarnya aku tidak mau ikut karena aku sakit. "Loh kamu tidak mau dapat sembako?" "Aku nggak bela no sembako karena aku sakit." Memang semua cari Tuhan, tapi sakit aku. Paksa kakakku, terpaksa aku ikut, dituntun sama kakakku. Setelah ikut, saya ikut sampai di sana ada orang-orang dari Malang tidak seiman dengan saya. Mereka kena musibah dan rumah dan barang-barang saya itu dikasih tahu sudah tidak ada. Wis gak usah dipikir, no, ikhlas no, katanya. Iya, aku ikhlas no. Tapi memang ikhlas. Saya ingin ke Malang, saya ingin melihat sendiri keadaan mereka di sana bagaimana. Karena orang sana itu cukup baik sama aku selama aku tinggal di sana, melebihi saudara. Jadi itu saya dicerita gitu, ketemu di sana saya terpukul sekali. Ya bagaimana ya, tapi aku namanya manusia biasa, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku lemah dalam kena sakit. Tapi aku percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menciptakan umat-umatnya, Dia akan bereskan juga. Amin. Tapi saya minta kepada bapak-bapak di sini, ibu, saya minta tolong doakan orang-orang yang kena musibah seperti itu. Seperti kita juga, kita tuh nggak tahu, tapi kita harus banyak doa sama Tuhan. Selalu Tuhan menjaga aku, pimpin aku, lindungi orang-orang walaupun tidak seiman dengan aku. Ini atas kesaksian dan kemurahan Tuhan bagi aku. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hambanya. Terima kasih Tuhan, amin. Ku khawatir, ku perlu Tuhan. Di saat ku gentar, ku perlu Tuhan. Ku yakin Tuhan sanggup menolongku. Katakan sekali lagi. Di saat ku takut, ku perlu Tuhan. Di saat ku khawatir, ku perlu Tuhan. Di saat ku gentar, ku perlu Tuhan. Ku yakin Tuhan sanggup menolongku. Katakan ku percaya.
kami yang di sorga, pada saat ini kami memuji menyembah Engkau. Kiranya Tuhan melawat kami, menjamah kami atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga hamba-Nya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk semua Bapak Ibu Saudara. Baik, puji nama Tuhan. Bersama dengan istri saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang hadir di tempat ini. Selamat pagi. Shalom semuanya. Semua sehat? Yang belakang shalom. Puji Tuhan. Bisa mendengar suara saya ya Bapak Ibu yang di belakang? Baik, puji nama Tuhan. Dan juga pagi hari ini saya mau menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini juga menyaksikan siaran tunda melalui YouTube. Saya juga menyampaikan shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan. Saya menyampaikan salam juga untuk Bapak Gembala. Terima kasih untuk hari ini atas kepercayaan Tuhan. Hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur bisa melayani Tuhan itu semua oleh karena kemurahan Tuhan saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita semua bisa ibadah, sehat, semua bisa duduk, bisa memuji Tuhan, sungguh luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Pesan firman Tuhan pada hari ini, saya akan berbicara kepada kita semua tentang hati. Ya, tentang hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tahun 2021 tinggal beberapa hari lagi. Kita bisa menghitung ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Selama Januari tanggal 1 sampai dengan hari ini, tentunya Tuhan sudah menyertai kita. Amin. Tuhan sudah memberkati kita. Tetapi juga saya tidak menutup mata, Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan untuk mengalami beberapa hal yang mungkin bagi daging kita tidak enak. Mungkin kita mengalami sakit, kita mengalami kekurangan, kita mengalami kesusahan. Semua itu bisa dilewati ya bersama dengan Tuhan. Tahun 2021 banyak sekali kenangan yang indah bersama dengan Tuhan, tetapi juga kenangan yang mungkin tanda petik mungkin dirasakan pahit, sehingga harus ada keluar air mata, ada keluar pergumulan. Tahun 2021 Bapak Ibu Saudara sungguh luar biasa ya. Kita melewati hari demi hari, kita menghabiskan setiap nafas kita hirup, kita keluarkan, kita bangun pagi, siang, kemudian malam kita tidur lagi. Kita tinggal di dalam sebuah rumah, tinggal di dalam sebuah kos-kosan, di dalam kontrakan, dimanapun kita tinggal. Orang mengenal kita, orang mengenal Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara memakai nama yang mencirikan sebagai orang Kristen. Ada yang nama baptisannya Matius, ada yang nama baptisannya adalah Yohanes, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Orang begitu mengenal kita karena kita orang Kristen. Tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, muka mengenal Bapak Ibu Saudara dan saya. Oh, ini orang Kristen. Teman-teman di kantor mengenal kita, dia orang Kristen. Orang-orang di pasar, tempat kita berdagang, di toko, dimanapun kita ada, mengenal kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, kekristenan bukan hanya apa yang dilihat oleh orang.
Kekristenan bukan hanya apa yang menjadi ciri khas kita. Oh, saya ini orang Kristen. Kalau setiap hari Minggu saya ke gereja GBI Raja Wali, saya bawa Alkitab, saya pakai sepatu, saya pakai pakaian yang bagus. Orang tahu kalau kita mau ke gereja. Orang melihat apa yang nampak di hadapannya. Orang melihat kita, oh, Agus ini orang Kristen. Dititeni ya, kalau hari Minggu ke gereja, kalau pertengahan minggu mungkin ada kegiatan di gereja, orang tahu, semua orang tahu kita orang Kristen. Tapi apakah kekristenan kita itu hanya yang nampak di luar saja? Apakah saya bisa tampil di hadapan orang, hanya muncul di hadapan orang, nampak dari luar saja? Orang mengenal kita sebagai orang Kristen. Kita membaca Alkitab setiap hari. Kita berdoa di gereja, kita berdoa di persekutuan, bahkan kita punya jam-jam khusus berdoa dengan Tuhan. Apakah itu sudah cukup kita disebut sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh? Jawabannya belum, Bapak Ibu Saudara. Jawabannya belum. Manusia melihat apa yang nampak dari luar, tapi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak melihat dari apa yang nampak di luar. Dia melihat sampai kedalaman hati. Bapak Ibu Saudara tadi memuji Tuhan, bersukacita, bergembira, bahkan pemujian mengajak kita bersukacita, bertepuk tangan. Pertanyaannya, apakah itu dengan hati atau hanya tampak di luar saja? Kita akan melihat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Kita akan mendasari firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Saya rindu supaya kita tidak pulang saja demikian, kemudian kita pulang dari gereja ini, pulang dari tempat ini, kemudian lupa. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Satu ayat yang luar biasa, yang pertama kali sudah memberkati saya. Kita akan baca pada pagi hari ini. Ya, silahkan Bapak Ibu Saudara yang bisa melihat ke depan di layar bisa baca di sini, atau yang bawa HP, bawa Alkitab, silahkan media apapun yang Bapak Ibu Saudara pakai. Mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Kekristenan, Bapak Ibu Saudara, bukan apa yang nampak dari luar, tapi di dalam hati. Apa yang nampak di dalam hati? Saya punya nama baptisan yang mencirikan ketika saya bilang nama saya Nathanael Agus Widodo, maka orang akan tahu, oh dia orang Kristen. Ketika kita membaca nama di KTP Yohanes Kuswoyo misalnya, oh dia pasti orang Kristen. Ketahuan dari namanya. Matius Suweknyo, oh pasti dia orang Kristen karena ketahuan namanya. Tapi apakah nama itu yang dilihat Tuhan sehingga dia disebut oh dia orang Kristen? Enggak. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kita beribadah pagi hari ini, kita bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan melihat di hati kita. Kita benar-benar enggak memuji Tuhan? Ataukah hanya semacam selebrasi, perayaan, senang memuji Tuhan, tapi sebenarnya hatinya tidak ada koneksi dengan Tuhan karena tidak melakukannya dengan segenap hati. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang hati. Hati menjadi sumber kehidupan manusia
Karena dari hati terpancar apa? Kehidupan. Manusia itu di sini Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada di dalam hati itu yang mengontrol perbuatan manusia, itu yang mengontrol perkataan manusia. Tuhan tidak melihat apa yang nampak di luar ini. Jemaat GPI Raja Wali memuji Tuhan luar biasa. Tidak dilihat dari luarnya, dilihat hatinya. Seperti diteropong oleh mikroskop, dilihat hatimu mengasihi Tuhan atau tidak. Hati menjadi sumber kehidupan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. 1 Tawarik pasal yang ke-28 mari kita buka 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Sudah ketemu? 1 Tawarik pasal yang ke-28, bisa dibantu di layar. Saya kalau pakai Alkitab ini nggak kelihatan matanya. Tadi lupa bawa kacamata ya. Ya, 1 Tawarik Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat apa sih yang dilihat Tuhan itu. Apa? 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Sebab Tuhan apa Bapak Ibu Saudara? Menyelidiki hati. Dia melihat hati kita sampai kedalaman hati kita. Dia tidak melihat apa yang nampak di luar. Saya bilang haleluya, haleluya. Apakah Tuhan melihat yang mulut yang berkata begitu? Tidak. Tuhan melihat hatimu. Hatimu bagaimana? Hati itulah yang dilihat oleh Tuhan. Seperti Tuhan sedang memakai mikroskop. Matanya Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Apakah di dalam hati kita itu sudah beres? Sehingga dia melihat hati kita, apakah di dalam hati kita itu sudah beres. Kalau di dalam hati itu ada kebencian dengan orang lain, tidak suka kepada orang lain, simpen dosa di dalam hatinya, lalu kita bilang haleluya, haleluya, kita memuji Tuhan. Tuhan melihat di dalam hatinya enggak cocok. Tidak cocok. Tuhan menyelidiki hati dan mengerti segala niat. Bapak Ibu sudah memuji Tuhan hari ini ya. Puji Tuhan. Itu bagus. Tapi belum cukup. Kenapa belum cukup? Yang menerima puji-pujian itu bukan manusia, tapi Tuhan sendiri yang menerima puji-pujian. Kalau kita berdoa bukan kepada manusia, kita berdoa kepada Allah. Allah semesta alam, Allah yang memberikan hidup kepada manusia. Dan Tuhan melihat hati kita. Dia memeriksa hati kita. Di mana hati kita, di mana keadaan hati kita, itu yang Tuhan lihat. Bukan apa yang keluar dari mulut kita, bukan apa yang nampak dari luar, tapi di dalam hati itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan lihat. Seberapapun Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, tidak menjamin Bapak Ibu memiliki hubungan dengan Tuhan kalau hati kita tidak beres. Berapapun doa yang Bapak Ibu Saudara naikkan kepada Tuhan, kalau hati kita tidak beres, Tuhan tidak melihat seberapa banyak doamu, tapi Dia lihat hatimu. Kita pagi hari dikoreksi Bapak Ibu Saudara, dikoreksi. Kita memasuki tahun yang baru nanti 2022.
dengan tantangan yang berbeda, dengan kesulitan hidup yang berbeda, dengan pergumulan yang berbeda, dengan tantangan iman yang berbeda dengan tahun 2021. Tapi kalau keadaan hati kita masih tidak beres dan kita masuk ke dalam tahun yang baru 2022 dengan hati yang sama, seperti apa keadaannya Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan itu menjadi kontak di dalam hati kita. Tapi hati ini sudah dikotori dengan dosa. Ada kebencian, ada tidak suka. Hati yang belum disucikan oleh Tuhan, yang seharusnya hati ini untuk menyimpan firman Tuhan dari Januari 2021 sampai dengan hari ini Desember menjelang akhir tahun. Tapi hati yang sama, ada firman Tuhan, ada puji-pujian, tapi hati yang sama ada kebencian. Hati yang sama ada simpen dosa. Tuhan itu menyelidiki hati sampai kedalaman, dan dia melihat, dia menyelidiki niat. Di dalam 1 Tawarik tadi, dia mengetahui niat, dia mengetahui motivasi kita. Agus Widodo hari ini melayani Tuhan lewat firman Tuhan. Saya berdiri di sini, saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi motivasi di balik saya menyampaikan firman Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan melihat hati saya, motivasinya bagaimana. Bapak Ibu Saudara, hari ini beribadah duduk mendengar firman Tuhan. Tuhan sedang melihat di hati masing-masing, menyelidiki, mengetahui niat, mengetahui motivasi kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan, atau ada motivasi-motivasi yang lain? Dan itu yang dilihat Tuhan. Sementara kita mempersiapkan diri mau memasuki tahun yang baru, tapi hati kita masih tidak beres. Hati kita masih belum disucikan. Masing-masing kita memiliki hati yang cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada hati yang dua, apalagi tiga. Hati itu cuma satu, saya satu, kita semua satu. Seperti sebuah wadah. Hati itu wadah. Wadah, tempat. Hati kita ini diisi oleh firman Tuhan. Setiap hari Minggu kita diisi oleh firman Tuhan. Tapi di hari yang lain kita isi hati kita dengan hal-hal duniawi. Kita akan melihat nanti sebentar Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan dengan hati kita, yang dilihat oleh Tuhan. Kamu simpan firman Tuhan di dalam hatimu, tapi sementara di dalam hatimu kamu masukkan sesuatu yang lain. Markus pasal yang ke-7 ayat 21. Markus pasal yang ke-20 masuk 7, sorry. Markus pasal yang ke-7. Kita akan melihat apa sih di dalam hati kita ini, isinya apa. Sehingga Tuhan hari ini begitu peduli dengan kita, begitu mengasihi kita, sehingga Dia ingin supaya hati kita itu benar-benar untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Hati, Bapak Ibu Saudara, masalah terbesar manusia itu dari hati. Kalau hatinya beres, perkataannya beres. Kalau hatinya manusia itu beres, tindakannya juga beres. Kalau hatinya jahat, apa yang dilakukan pasti jahat. Apa yang dipikirkan pasti jahat. Dan yang dilakukan pun juga jahat. Markus pasal yang ke-7 ayat 21 berkata seperti ini. Ya, saya baca dari sini aja ya. Sebab dari dalam, dari mana Bapak Ibu Saudara? Sebutkan. Dari hati. Hati. Saya gambarkan hati itu seperti sebuah botol minuman ini ya. Timbul segala kejahatan, pikiran jahat. Hati ini ada kejahatan. Bapak Ibu perhatikan, dengar dengan sungguh-sungguh. Orang beragama itu tolak ukurnya atau ukuran orang beragama itu bukan pada ibadah, tapi pada apa? Karakter.
Kalau orang non-Kristen bilang akhlak. Orang beribadah tapi akhlaknya tidak baik, apakah itu disebut orang beragama? Ukuran orang beragama bukan kepada beribadah. Bapak Ibu bisa beribadah setiap minggu, tapi kalau hati kita itu jahat, karakter bukan karakter Kristus, itu bukan orang beragama. Orang beragama yang baik, orang yang memiliki karakter yang baik, memiliki akhlak yang baik. Ada orang yang beragama tapi masih suka mencuri. Ada orang yang beragama tapi masih suka berbuat jahat. Sementara melakukan kewajiban agama, melakukan kejahatan. Apakah itu yang disebut orang beragama? Tidak. Tapi tolak ukur orang beragama adalah kepada karakter. Karakter Kristus. Tuhan melihat hari ini hatimu jahat. Hati itu hanya bisa diketahui oleh Tuhan. Saya tidak bisa melihat hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga tidak bisa melihat hati. Yang tahu hati kita masing-masing adalah diri kita masing-masing. Kondisi hati kita hari ini hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu. Apakah di situ ada kejahatan? Timbul segala pikiran jahat. Karena dari hati timbul segala kejahatan, percabulan. Orang cabul itu dari sini. Ya. Dia merencanakan, dia menginginkan dari sini. Ketika dia menginginkan dari sini, lalu itu terwujud dalam sebuah tindakan. Akhirnya dia berbuat cabul, berbuat zina. Dalam hati muncul pencurian. Semua dari sini Bapak Ibu Saudara. Pembunuhan. Oleh sebab itu ada namanya otak pembunuhan. Dari mana? Dari sini, dari hati. Hati yang jahat itu muncul pembunuhan. Bagaimana orang bisa membunuh? Apakah langsung membunuh gitu? Enggak. Tapi dari kebencian di dalam hati ditumpuk. Lalu kemudian muncul dalam sebuah action. Eksekusi. Lanjut. Dilanjutkan layarnya. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bodoh. Kalau nggak tahu bebal itu bodoh ya. Semua ini muncul dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari hati. Tapi sementara hati ini diisi oleh firman setiap minggu. Ini sebuah dilema. Ini suara apa ya? Sementara hati ini diisi oleh firman, tetapi hati ini juga ada hal-hal seperti ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak yakin kalau kita sebagai anak-anak Tuhan masih simpan, masih punya hati selain firman Tuhan, kita bisa memasuki tahun 2022 dengan tegap, dengan jalan yang tegap, dengan iman. Iman itu bukan hanya amin, haleluya. Tidak. Tidak Bapak Ibu Saudara. Hati yang sama, ini yang dilihat oleh Tuhan. Dia lihat, ini hatinya Agus, ini nggak baik ini. Tuhan melihat hati, bukan dilihat, oh Agus ini orang Kristen, ya toh? Dia orang Kristen, namanya juga orang Kristen. Tetangga-tetangga saya kanan kiri tahu saya orang Kristen. Lalu saya juga suka bilang haleluya. Dan juga ciri-ciri kekristenan yang lain yang nempel di dalam diri saya. Lalu kemudian saya berkata dalam hati, wah Tuhan pasti puas dengan kehidupan saya. No, tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak melihat tidak melihat diri saya dengan luaran, dengan apa yang nampak di luar ini, tidak. Tapi yang nampak dari dalam. Oh,
Agus ini luar biasa, hatinya benar-benar hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyimpan firman Tuhan, bukan hati yang menyimpan keserakahan, kejahatan, kelicikan, iri hati, keberhasilan orang lain. Tidak simpan itu, tapi hanya firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang di dalam hati kita itu, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi kontak kita dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, firman Tuhan yang ada di dalam hati kita itu menjadi kunci, menjadi kunci kontak kita berhubungan dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, halo Tuhan, Tuhan Yesus. Lalu Tuhan di surga melihat hati saya, oh ada firman Tuhan. Iya Agus, apa yang bisa saya bantu? Aku mau memberkati engkau. Firman yang ada di dalam hati kita menjadi kunci, menjadi kontak hubungan kita dengan Tuhan. Hati yang murni, yang hanya simpan firman Tuhan. Tetapi sungguh malang nasib orang Kristen kalau hati ini tidak beres. Hati ini ada semacam itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau minggu mendengar firman Tuhan, ngisi firman Tuhan, tapi di lain hari diisi dengan hal-hal yang dosa. Mau berdoa kepada Tuhan, tidak bisa, hatinya nggak beres. Lalu Tuhan juga mau menghubungi kita juga nggak bisa, karena Dia melihat ada sesuatu di dalam hati kita. Kita tidak bisa menghubungi Tuhan, Tuhan tidak bisa menghubungi kita. Lalu pertanyaannya, orang Kristen semacam apa ini? Kita tidak bisa menghubungi Tuhan, Tuhan tidak bisa berhubungan dengan kita, karena Tuhan tidak mau melihat dosa. Sementara kita berbuat dosa, kita ada simpan di hati kita sesuatu yang tidak baik. Iri hati, katakan seperti itu. Ada iri hati, ada kemarahan, kebencian. Kita tidak bisa menghubungi Tuhan. Bagaimana orang berhubungan dengan Tuhan sementara hatinya marah? Bisa berdoa sama Tuhan ketika hati marah? Tidak bisa ya? Berarti saya betul. Bisa berdoa kepada Tuhan ketika engkau membenci orang lain? Tidak bisa. Kita tidak bisa menghubungi Tuhan, Tuhan tidak bisa menghubungi kita. Lalu orang Kristen soroh kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen macam apa kayak gini? Kita nggak ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Karena ada sesuatu di dalam hati kita. Hati sumber kehidupan. Biarlah hati itu, Bapak Ibu Saudara, simpan firman Tuhan. Markus pasal 7 tandai, baca lagi di rumah, jadikan itu sebagai ayat emas. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, timbul segala macam hal yang tidak baik. Orang Kristen itu, Bapak Ibu Saudara, itu bukan apa yang nampak di luar, tapi hatimu itu beres, itu orang Kristen. Kalau hatinya jahat, sama dong dengan orang yang lain, hatinya juga jahat. Sudah begitu, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita gak bisa berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa bilang haleluya, saya bisa memuji Tuhan Yesus Engkau baik, tapi dalam hati saya ada kemarahan, kebencian. Bagaimana? Saya tidak bisa menghubungi Tuhan, Tuhan tidak bisa berhubungan dengan kita. Lalu orang Kristen macam apa seperti ini? Belajar tentang Tuhan tidak membuat kita lantas memiliki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan bukan lantas menjamin Bapak Ibu Saudara memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang bisa menjadi orang Kristen, orang bisa pergi ke gereja, tapi itu tidak menjamin setiap orang Kristen memiliki hubungan dengan Tuhan kalau hatinya tidak beres. Dengar sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Bukan menjadi ukuran kalau kita disebut orang Kristen lalu kita suka ke gereja.
Bukan ukuran KTP kita Kristen lalu kita disebut sebagai orang Kristen. Tuhan nggak melihat itu. Bukan juga kita menjadi mahasiswa. Jadi ada beberapa Bapak Ibu di sini yang menjadi mahasiswa juga, yang saya juga mengajar di dalam STT, Sekolah Tinggi Teologi. Tidak menjamin mahasiswa STT memiliki hubungan dengan Tuhan. Berapapun studi, kesukaan Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca Injil, kalau itu memang kita suka membaca firman Tuhan, luar biasa diberkati Tuhan. Tapi itu tidak menjamin saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau hati saya tidak beres, setiap hari saya baca firman Tuhan, tapi begitu saya tutup Alkitab, hati ini sudah mulai bereaksi dengan kejahatan. Padahal habis baca Alkitab. Tidak menjamin. Bapak Ibu pergi ke gereja hari ini tidak menjamin engkau memiliki hubungan dengan Tuhan kalau hatimu tidak beres. Kalau hati kita masih simpan seperti ini. Saya dikoreksi Bapak Ibu Saudara. Sebelum ini disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, terlebih dulu saya dikoreksi. Saya menangis. Tuhan, jangan sampai aku melayani Engkau, tapi hatiku ada seperti itu. Tuhan tidak melihat Agus ini menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, tapi dia melihat hati. Tuhan tidak seperti manusia Bapak Ibu Saudara yang bisa tertipu matanya. Wah, ini kalau orangnya datang dengan pakaian yang bagus, dengan tutur kata yang santun, dan menyebut diri orang Kristen, nipu. Lalu pakaiannya biasa, sederhana orangnya, tapi nggak nipu. Hati. Ada sales datang, pakaian rapi, orang Kristen, nipu, bawa lari barang orang lain. Tapi orang Kristen, apakah Tuhan melihat orang Kristennya itu? Tidak. Hatimu ada kelicikan, ada iri hati, ada keserakahan. Tadi satu Taurik bilang, Tuhan menyelidiki niat, menyelidiki motivasi yang ada di dalam hati kita. Mata Tuhan begitu tajam Bapak Ibu Saudara, melihat hati kita, dan tidak ada yang tersembunyi. Saya bisa menyembunyikan dari istri saya kalau saya ada sesuatu yang tidak baik. Saya bisa sembunyikan dari istri saya. Istri saya juga bisa sembunyikan sesuatu yang tidak baik dari saya. Tapi ketika saya berhadapan dengan Tuhan, apakah saya bisa sembunyikan sesuatu? Jawab Bapak Ibu, tidak bisa. Takutlah kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia. Wah, saya sungkan ini bos saya, jadi saya tutup-tutupi. Tapi Tuhan tidak, hatimu jahat, hatimu ada kelicikan, ada keserakahan. Hati menjadi sumber kehidupan. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara, hati menjadi sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudara beribadah, itu bagus. Bapak Ibu rajin membaca kitab suci, itu bagus. Bapak Ibu rajin berdoa, itu bagus. Bapak Ibu rajin bersekutu, itu bagus. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan, tapi Dia melihat hati kita. Kalau begitu, Agus, yang penting tidak usah ibadah. Enggak, saya tidak bilang begitu. Tuhan melihat hati. Hati kita itu loh dilihat Tuhan, dipersani Tuhan. Kalau yang mersani itu Tuhan, apa ya bisa kita sembunyikan segala sesuatu? Enggak bisa Bapak Ibu, enggak bisa. Tuhan nggak perlu hakim, pengacara, pembela, enggak perlu. Dia bisa langsung lihat kok. Kalau proses peradilan, ada saksi, ada pembela, ada jaksa, penuntut, sehingga ditemukan, oh ternyata motivasinya ini. Itu lama proses. Tapi kalau Tuhan nggak perlu proses itu, langsung. Hatinya nggak beres.
Siapapun kita Bapak Ibu Saudara hari ini, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, oma-oma, opa-opa, jaga hati kita. Hari ini firman Tuhan tidak, haleluya diberkati Tuhan, tidak Bapak Ibu Saudara. Memang itu masalah berkat Bapak Ibu Saudara, itu sudah jaminan dari Tuhan. Kita nggak ngomong pun Tuhan itu memberkati. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati kita. Tapi Tuhan ingin supaya hidup kita itu baik. Hidup kita itu baik Bapak Ibu Saudara. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat dari luar apa yang nampak, tidak. Dia melihat hati. Hati itulah yang dilihat Tuhan, diteropong oleh Tuhan, dan Tuhan akan membalas. Tuhan akan membalas. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah apa Bapak Ibu? Hatimu hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah. Kita memang sudah berdosa Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita dikoreksi. Mungkin kita seperti ditelanjangi. Wah iya ya, ternyata memang seperti itu. Tapi firman Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ayo mendekat kepadaku. Tuhan itu tidak kejam begitu dia lihat kita orang berdosa langsung enggak Bapak Ibu Saudara. Mendekatlah kepada Allah. Sama seperti seorang anak yang berbuat salah. Dia tahu kalau dia salah, lalu dia datang kepada mamanya, kepada papanya. Pa, minta maaf ya Pa. Ma, minta maaf ya Ma. Hati orang tua, iya nak, dipeluk, disayang, itu orang tua. Apalagi Tuhan. Kita itu anak-anak Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Anak-anak Tuhan. Kita memang banyak kekurangan. Jujur Bapak Ibu Saudara, kita banyak kekurangan. Banyak hal yang tidak beres dari hati kita. Yang tahu hati kita adalah diri kita sendiri. Saya tidak menunjuk siapapun. Yang tahu hati kita adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Tapi apakah itu lalu kemudian pagi hari ini Tuhan begitu murka? Tidak Bapak Ibu. Tuhan begitu mengasihi kita sampai dia turun ke dunia ini, dia mati di kayu salib untuk kita. Orang yang bejat ini, orang yang berdosa ini, orang yang dengan memiliki hati yang bejat, hati yang kotor. Dia tidak kemudian menyebut, sana kamu orang berdosa, minggir. Kamu orang berdosa, minggir. Kamu nggak layak masuk surga. Tidak begitu Bapak Ibu. Mendekatlah kepada, ayo mari mendekat. Mari mendekat anak-anakku. Sama seperti orang tua, dia melihat anaknya berbuat salah. Lalu apakah anaknya itu kemudian diusir, pergi sana, jangan di rumah lagi? Tidak. Orang tua yang mengasihi anaknya, kemari anak-anak, rekonsiliasi terjadi, perdamaian terjadi. Kalau kita dikasihi Tuhan, kita mau dikasihi Tuhan, Tuhan mau untuk memulihkan hidup kita. Sehingga kita akan memasuki tahun yang baru nanti 2022 dengan tantangan iman yang baru, dengan pergumulan yang baru, dengan kesulitan hidup yang baru. Kita bisa melangkah, Tuhan, aku mau hatiku melangkah di tahun yang baru, hatiku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bukan hati yang sama, hati tahun 2021 dibawa masuk ke tahun 2022. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Apa bedanya menjadi orang Kristen kalau hanya seperti itu? Tadi saya katakan orang beragama itu tolok ukurnya bukan pada ibadah, tapi kepada karakter, kepada akhlak. Akhlak itu yang harus diperbaiki. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadaku. Tahirkanlah tanganmu dan sucikan hatimu. Siapa yang bisa menyucikan hati?
Tuhan, darah anak domba yang bisa menyucikan hati kita. Kita nggak mampu Bapak Ibu Saudara. Seberapapun Bapak Ibu Saudara meminta kepada Tuhan, seberapapun kita berusaha untuk membuat hati kita sendiri supaya suci, tidak bisa. Oleh sebab itu, berlututlah kepada Tuhan. Tuhan, mohon supaya hatiku disucikan dengan darah Tuhan. Darah-Mu yang berkuasa mampu membasuh hatiku. Basuhlah hatiku Tuhan, sucikanlah hatiku dengan darah-Mu. Karena hati yang disucikan oleh Tuhan dengan darah Tuhan, hati itu yang nantinya menjadi hati yang suci. Tantangan iman boleh menghadang, tapi hati tetap harus cemerlang. Hai kamu yang mendua hati, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang mendua hati. Kita ke gereja, tapi juga kita masih ada masalah dengan hati. Itu namanya orang yang mendua hati. Kita suka dengar firman Tuhan hari Minggu, tapi juga kita suka dengar sesuatu yang tidak baik. Itu namanya mendua hati. Mendua hati itu tidak baik. Satu ke sini, satu ke sana. Tidak baik. Harus satu. Kalau Tuhan ya Tuhan, yang kudus ya terus kudus, yang suci ya terus suci. Jangan mendua hati. Hari ini suci, besok simpen dosa lagi. Hatinya nggak beres lagi. Itu namanya mendua hati. Orang kita seperti ini nggak berkenan kepada Tuhan. Seberapapun Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang Kristen, seberapapun kita suka membaca Alkitab, seberapapun kita belajar tentang Alkitab, tapi kalau hatinya itu tidak baik, maka itu tidak menjamin kita memiliki hubungan dengan Allah. Tidak menjamin kita memiliki hubungan dengan Allah. Allah bisa menghubungi kita karena ada firman dalam hati kita. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan karena ada firman dalam hati kita. Tidak ada yang lain, tidak ada hal-hal yang lain. Tapi kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan, Tuhan melihat ada sesuatu yang tidak baik di hati kita, Tuhan nggak bisa. Tuhan tidak bisa. Demikian juga kita mau berhubungan dengan Tuhan, kita tahu kita simpan sesuatu yang tidak baik, kita pun juga tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Menjadi orang Kristen seperti ini lebih baik nggak usah. Jadi orang yang lain saja. Ya. Orang Kristen itu komitmen. Kalau Tuhan ya Tuhan. Sungguh-sungguh hati juga harus diperbaiki, disucikan. Bapak Ibu mau disucikan hatinya oleh Tuhan hari ini? Mau Bapak Ibu Saudara? Ini tawaran dari Allah, dari firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah hati kita yang sebagai sumber kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadikan hati kita hati yang menjadi rumahnya Tuhan. Jadikan hati kita sebagai rumahnya Tuhan. Jadikan hati kita hati yang baik. Ada satu lagu, mari para pemain musik silakan maju ke depan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lagu ini ya. Mungkin pernah mendengar, tapi kalau belum pernah mendengar berarti ini lagu baru. Kalau lagu baru, mari kita nyanyi sama-sama. Ada satu lagu yang judulnya Ku Jadikan Hati Ini Tuk Kediaman Tuhan. Mungkin backing vokal kalau sudah tahu lagunya bisa agak keras ya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Sekali lagi. Ku
Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan syair kata-kata di lagu ini ya. Nanti Bapak Ibu kalau belum pernah dengar lagu ini bisa setel YouTube di rumah ya. Angel Peter, lagunya Ku Jadikan Hati Ini. Untuk kediaman Tuhan, hati kita bukan kediaman roh-roh setan, bukan kediaman iblis, tapi kediaman siapa? Kediaman Tuhan, rumah Tuhan. Kalau hati kita menjadi rumah Tuhan, apakah ada hal-hal yang lain? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya begitu dikoreksi oleh Tuhan, dan saya menangis. Saya hancur hati. Tuhan, inilah hatiku. Biarlah hatiku ini hanya menjadi rumah Tuhan, menjadi kediaman Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita penuh dengan kasih, bukan kemarahan, kebencian. Kalau hati kita penuh ada Tuhan, tidak ada kelicikan, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian dengan orang lain. Kalau hati ini rumahnya Tuhan, hati ini dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Engkau bisa mengasihi orang itu bukan oleh karena engkau bisa, tapi ada Tuhan di dalam hati kita. Amin. Kalau engkau tidak bisa mengasihi Tuhan, berarti di hatimu belum ada Tuhan. Sadari ini Bapak Ibu Saudara. Mulut kita menjadi gerbang, pintu dari hati. Kalau hati kita simpan kebencian dengan orang lain, yang keluar di mulut pasti hal-hal yang tidak baik. Semua sumbernya dari hati. Jadikan hati kita menjadi rumah Tuhan. Mau Bapak Ibu Saudara? Tawaran ini bukan dari saya, bukan, tapi dari tangan Tuhan, dari Yesus sendiri yang pagi ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Ayo mendekat kepadaku, mendekat kepada Tuhan. Aku mau tinggal di dalam hatimu. Jangan ada yang nanti pulang dari ruangan ini, kemudian hatimu masih kosong. Kalau hati itu kosong, ada iblis yang siap untuk tinggal di dalam hati kita. Kalau hati kita ditempati oleh iblis, Bapak Ibu sudah tahu apa yang dilakukan. Ku jadikan Hati ini kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. kerinduan kita. Mari kita berdiri. Ku jadikan hati ini kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku.
kita sembah Tuhan. 2 menit ini silakan buka mulut Bapak Ibu. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Jangan ada yang diam. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau terima kasih, Tuhan, Engkau mengasihi aku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau mengasihi kami Tuhan, haleluya. Engkau mau Tuhan kami memiliki hati yang beres. Hati ini rumahmu ya Tuhan. Bapak Ibu ambil waktu sebentar, coba renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Yesus begitu mengasihi hidup kita. Yesus tidak melihat apa yang nampak di luar kita. Yesus tidak melihat siapa kita, kita ini orang Kristen. Tapi Yesus melihat hati kita. Apakah hati kita sudah beres di hadapan Tuhan? Apakah kita mengizinkan Tuhan untuk tinggal di hati kita? Sering kita lupa Bapak Ibu bahwa hati ini adalah rumahnya Tuhan. Tapi kita taruh sesuatu yang lain di dalam hati kita, sehingga itu menyingkirkan Tuhan dari hati kita. Allah begitu mengasihi. Allah begitu mengasihi hidup kita. Siapapun di sini Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan melawat kita, mengasihi kita. Dia ingin supaya kita memasuki tahun yang baru 2022 dengan hati yang baru. Jangan bawa hati yang lama masuk ke tahun yang baru. Mohon Tuhan supaya Dia mau menyucikan hati kita dari dosa-dosa kita. Hidup ini begitu berharga Bapak Ibu Saudara. Engkau dan saya hanya sementara di dalam dunia ini. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Biarlah nanti kita hanya mendengar, sabaslah engkau hai hambaku, masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jaga hati kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus tahu bahwa hati ini adalah rumahnya Tuhan. Rumahnya Tuhan. Bukan rumah iblis. Bukan rumah roh-roh yang lain. Jangan izinkan roh-roh yang lain masuk di dalam hati kita. Hanya izinkan Tuhan masuk di dalam hati kita. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Kita ada kasih kepada orang lain.
Kita nyanyikan lagu ini dengan setengah suara. Kemudian waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yongki. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dengan kerinduan di hati inilah rumahmu, oh haleluya, inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, biarlah semua ada. Kau pun ada. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya bisa menjadi remah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati untuk hamba-Mu Bapak Agus Widodo, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau berkati dalam setiap pelayanan yang ada. Biarlah semuanya bisa menjadi berkat kembali untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, untuk sementara ini Pak Gem masih ada pelayanan. Oleh sebab itu kita tetap doakan untuk hambanya biar bisa menjadi berkat dimanapun hambanya berada. Puji Tuhan. Ya, kita akan masuk di dalam pengumuman. Ya, untuk ibadah sementara Mas offset ya, kita bisa bertatap muka di sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan untuk kita bisa beribadah bersama-sama tempat ini. Ya, untuk selanjutnya ibadah live streaming juga ada. Ya, kita bisa saksikan di Facebook Rumah Pemulihan atau di Instagram Rumah Pemulihan. Juga ada di YouTube ya, untuk siaran tunda ya, untuk Rumah Pemulihan ya. Di YouTube Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. GB House of Healing membuka dompet peduli untuk Semeru. Bagi yang terbeban dapat memberikan melalui rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar. Ya, untuk peduli Semeru, bagi kita yang terbeban bisa memberikan untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana yang terjadi di Semeru ya. Mungkin Pak Gem hari Senin berangkat ke Candipuro ya, tempatnya di daerah Lumajang, dekatnya di daerah Pronojiwo ya, Lumajang. Pak Gem akan berangkat hari Senin mungkin ya, memberikan untuk sumbangan buat mereka-mereka yang membutuhkan. Puji Tuhan. Selanjutnya, apabila jemaat ingin memberi perpuluhan pembangunan janji iman, diakonia dan misi dapat disalurkan melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di layar.
Puji Tuhan. Dan apabila jemaat ingin memberi persembahan dapat diberikan melalui bank BCA dengan nomor rekening juga yang ada di sini. Ya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang memberi persembahan, kita tidak mengedarkan kolektor, bisa memberikan di kotak belakang ya. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli kita. Ya, kita baca mulai dari pertama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ialah dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang bagi terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan pada hari ketiga. Ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan pemerintahan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang, yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Dengan Engkau datang, ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, Engkau mesti memberi kekuatan, kesehatan buat kami semua. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami setiap jemaat-Mu yang ada tempat ini Tuhan, tetap Engkau berikan pertolongan, kekuatan, berikan kesehatan yang baik, supaya bisa tetap bersama-sama dengan kami untuk beribadah, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan rumah yang ada tempat ini Tuhan, yang memberikan untuk kami tetap bisa beribadah. Biarlah Kau berkati dalam kehidupannya, berkati dalam usaha dan pekerjaannya. Apapun yang dilakukan Tuhan, tetap penyertaan-Mu sungguh luar biasa, menuntun, membimbing dan memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk tempat di mana Tuhan Kau sediakan buat kami. Biarlah Tuhan Engkau gerakkan untuk orang-orang, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan,
untuk membangun tempat ini menjadi lebih luas lagi Tuhan, lebih besar lagi. Kami yakin dan percaya karena Engkau sudah sediakan tempat yang terbaik buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, nyatakan kuasa, kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa, Tuhan, kami merasakan ada satu pertolongan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk tetangga kiri kanan tempat ini Tuhan, juga Engkau berkati. Engkau berikan pertolongan buat mereka sehingga mereka percaya akan pertolongan yang sungguh luar biasa, memberikan kekuatan untuk memberikan pertolongan untuk RW 14, RW 15 semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Pernyataan sungguh luar biasa menuntun mereka untuk mereka bisa memberikan untuk kami tetap bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kasih menuntun, membimbing, memberikan pertolongan sehingga kami semakin kuat dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, mulai Bapak Presiden, staf menteri dan wakil dan semua yang ada Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau beri roh hikmat akal budi-Mu untuk bisa membangun negara dan bangsa kami ini menjadi baik, menjadi maju dan sempurna karena pertolongan-Mu. Dan segala apa yang terjadi di negara kami ini Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan, berikan pertolongan buat mereka Tuhan yang mengalami bencana dimanapun mereka berada Tuhan, baik bencana gunung Merapi ataupun tsunami, semua yang terjadi Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tetap pakai anak-anak-Mu untuk memberkati mereka supaya kami juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu yang selalu memberi kekuatan untuk kami, biarlah kami tak percaya itu ada satu yang terindah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan sebentar ini Tuhan kami akan pulang. Oleh sebab itu nyatakan berkat-Mu, kasih-Mu melalui hamba-Mu Bapak Widodo. Bapak Ibu, arahkan hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Terimalah berkat dari Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat dan damai dari Bapa dan cinta-Nya Yesus. Hanya sempurna, Roh Kudus beserta